Halo, selamat datang di kolam renang terbesar di Kalimantan. Ya, ini adalah danau terbesar penampung air dari Sungai Kapuas. Taman itu adalah Taman Nasional Danau Sentarum. Yaitu terletak di Kalimantan Barat, khususnya di Kapuas Hulu. Danau Sentarum sendiri terletak di perairan, khususnya bagian Danau Hulu Kapuas. Danau Sentarum sendiri bisa kita sampai dengan akses perairan, karena di sana tidak terdapat daratan yang bisa diakses menuju ke sana menggunakan peralatan atau transportasi darat. Taman Nasional Danau Sentarum merupakan tempat perlindungan hewan dan pelestarian alam, dikarenakan tempat pelestarian hutan dan fauna yang sangat bagus untuk kita jaga. Perjalanan menuju Danau Sentarum itu sangat unik dan bisa kita katakan sangat indah, karena dapat kita lihat di sekitaran Danau Sentarum atau alat transportasi atau akses ke sana melalui beberapa kampung yang sangat indah yang terletak di tepian Sungai Kapuas. Ya, di sana mayoritas mata pencariannya yaitu nelayan, dengan keseharian mencari ikan untuk dijadikan konsumsi atau menjadi tempat perjualan, dan juga bisa digunakan untuk diperjualbelikan. Di Danau Sentarum terdapat sebuah bukit yang sangat tinggi, yaitu Bukit Terkenang, katanya. Dari atas bukit tersebut, kita dapat melihat pulau-pulau kecil di sekitarannya yang sangat indah. Untuk mencapai ke puncak bukit tersebut, sekarang aksesnya sudah sangat bagus, yang telah dibuat tangga untuk menaikinya supaya tidak sulit untuk mencapai puncak. Di sana, di puncak, terdapat 2 buah menara untuk tugas pemadam melihat titik api jika ada kejadian kebakaran pada saat kemarau. Tetapi dari pengunjung yang ada, bagian puncak itu sering dilakukan sebagai tempat foto-foto dan buat syuting, karena kan tempat itu merupakan tempat yang indah untuk sebuah gambar atau video. Di bukit itu tersebut juga terdapat banyak sekali, yaitu seperti batu yang terbelah dua atau yang sering disebut dengan sarang kelelawar. Di situ memiliki habitat kelelawar yang sangat banyak, karena itu adalah tempat sarang asli dari hutannya. Lalu berbagai spesies yang ada di situ seperti kera yang berwarna putih, yaitu kera yang sudah bisa dikatakan hampir punah keberadaannya. Di daerah sekitaran Danau Sentarum atau kampung sebelum Danau Sentarum, di situ telah membuka akses untuk ke sana, yaitu seperti tambang atau bisa disebut dengan ojek menuju ke Danau Sentarum. Sekarang akses menuju Danau Sentarum sudah sangat mudah, yaitu dengan kisaran uang kita membayar hanya untuk 200.000, kita bisa sampai di tempat yang sangat indah dan memuaskan mata.
Di Danau Sentarum juga memiliki spesies yang benar-benar berasal dari itu sendiri, yaitu yang sering disebut dengan siluk merah atau arwana. Kini, kehidupan arwana itu sudah mulai terancam karena populasinya semakin sedikit. Karena kecantikannya yang sangat bagus, membuat harga jual ini semakin tinggi. Dan peminat juga datang dari seluruh dunia karena kecantikan ikan hias tersebut. Kini, populasi ikan arwana di Danau Sentarum sudah tidak bisa ditangkap atau ditangkar karena kehidupannya sudah tidak bisa dikatakan banyak atau hampir punah. Saking langkanya daratan di Danau Sentarum, para warga di sini harus membangun rumahnya di atas air. Seperti inilah rumah-rumah di sekitaran Danau Sentarum, dengan tiang tembesu sebagai tiang rumah mereka. Tiang tembesu walau lebih dari 20 tahun, dia tidak akan lapuk dimakan air. Di sini, mayoritas penduduk warga Danau Sentarum ialah Melayu. Di Danau Sentarum, kampung biasa disebut dengan Kriau. Di Danau Sentarum terdapat 35 kampung dan lebih dari 10.000 jiwa. Di Danau Sentarum tidak hanyalah keturunan dari Melayu saja yang tinggal, ada juga suku Dayak Iban. Sepetak kecil daratan Danau Sentarum, itulah tempat tinggal mereka. Dari dulu, keturunan Melayu dan Iban tidak pernah saling kelahi atau pernah membuat kekacauan. Suku Dayak Iban terkenal dengan kepandaiannya dalam berburu. Karena itulah suku Melayu dan Iban bersatu membangun Danau Sentarum. Di Danau Sentarum juga terkenal akan madunya yang asli. Proses pendapatan madu itu pertama yaitu dengan cara menempatkan tikong. Tikong ialah tempat dahan buatan untuk muanyi tinggal atau yang kita kenal sebagai lebah. Disinilah tempat lebah itu akan bersarang kurang lebih 2 minggu. Tikong itu akan berisi dengan madu yang banyak dan asli dari alamnya. Petani di Danau Sentarum biasanya memasang tikong sebanyak 25, bahkan ada yang ratusan. Di sini tidak ada larangan untuk memasang beberapa banyak tikong asalkan mampu dipanen dan tidak mubazir dalam membuang madu tersebut. Di Sentarum ini, muanyi jenis Apis dorsata berkembang biak sangat nyaman, yaitu
itu dia tinggal di samping bunga putat atau yang dikenal dengan bunga manseling. Setauku, bunga putat hanya terdapat di Kapuas dan di Danau Sentarum. Jika masih musim bunga putat, sehari bisa mendapatkan panen madu sebanyak 20 kg atau lebih. Di sini petani madu juga tetap menggunakan peralatan lengkap untuk tidak disengat oleh lebah. Di sini panen madu dilakukan pada siang hari karena lebah atau muanya itu sebagian besar meninggalkan sarang. Menyadin atau membakar akar kayu itu dilakukan untuk mengusir sebagian lebah yang ada di sarangnya. Ini ialah proses pemanenan madu oleh petani sekitaran Danau Sentarum, yaitu dengan cara mengasapkan akar kayu atau menyadin ke bagian sarang supaya dari pembakaran dari aroma akar tersebut yang menyengat baunya sehingga membuat sebagian lebah atau monyet lari dari sarangnya tersebut. Lihatlah betapa besar dan aslinya madu yang dipanen dari Danau Sentarum. Susah untuk mendapatkan madu asli sekarang karena di pasaran sudah banyak madu oplosan yang tidak mengandung keasliannya dari alam. Menyaksikan saujana kekeringan Danau Sentarum.